Namun demikian tetap hati-hati kalau kita punya buyer ternyata tidak mampu breakout dan kembali turun, akhirnya breakout di bawah. Hati-hati karena berpeluang nanti akan lanjut turun lagi kondisi seperti ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saat ini sedang mengikuti pada pagi hari ini, yang di Korea Selatan kita ucapkan selamat pagi. Yang di Indonesia kita ucapkan juga selamat pagi. Mudah-mudahan pagi ini diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti pada sesi analisa hari ini, pagi ini. Kemudian nanti kalau ada kesulitan teman-teman di analisa, silahkan nanti didiskusikan biar nanti ada feedback di sana, ada imbal baliknya, ada umpan baliknya, sehingga sama-sama kita sambil koreksi dan memperbaiki. Yang baru bergabung silahkan langsung mengikuti. Mungkin dari yang sudah menunggu kita akan langsung awali. Yang pertama kita masuk di analisa Euro USD dulu biar nanti berurutan. Tadi malam kita sudah sampaikan, bahkan kalau kita kembali ke materi semalam, ini bisa dikatakan 100%. Ya, tadi malam kita sudah sampaikan meskipun ada kecenderungan naik, tapi buyer seller sudah mulai kuat dan ternyata betul-betul breakout di supportnya. Oke, kita bahas hari ini dan pagi ini dan potensi-potensinya untuk satu hari ini. Ya, nanti teman-teman kalau mau memanfaatkan potensinya, silakan nanti dipraktekkan, silakan dibuktikan sesuai dengan trigger dan aturan yang dibuat masing-masing. Hari ini kita lihat di Euro USD, pertama kita lihat masuk di time frame besar dulu, pakai D1, pakai daily dulu. Kemudian perhatikan di daily ada petunjuk apa di sana. Di daily perhatikan adakah petunjuk di sana, nanti kita baca, kita lihat. Kalau ada petunjuk maka kita bisa nanti pertimbangkan. Kalau tidak ada petunjuk maka kita lanjut di time frame yang lebih rendah, H1, H4, H1. Pertama langsung masuk di sekali lagi di D1. Ya, bagi yang belum ada suaranya silahkan di join audionya. Pak, maaf nggak ada suaranya, Pak. Oke. Mungkin yang lain bisa mendengar. Mungkin yang lain bisa mendengar. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Mungkin ada yang belum mendengar. Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kembali pada teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis, maka saya perlu ulangi dari awal. Ya, namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita ulas, yaitu terkait dengan analisa hari ini. Terkait dengan analisa hari ini, saya mulai dari Euro USD. Mungkin di Euro USD tadi malam yang mengikuti sudah bisa dibuktikan dan bisa dipraktekkan, terbukti betul-betul breakout dan lanjut turun. Ya, kita langsung hari ini saja untuk membahas untuk kemungkinan-kemungkinan dan potensi yang bisa terjadi hari ini. Pertama, teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk masuk di time frame besar untuk melihat secara umum bagaimana kondisi marketnya di daily. Di daily perhatikan di candle yang terjadi sebelumnya. Yang pertama perhatikan yang terakhir hari kemarin. Kemudian setelah itu bandingkan dengan candle-candle yang terbentuk sebelumnya. Kalau kita logika dengan membaca karakteristik candle yang kita sudah sampaikan berulang kali, yang kemarin ada candle tebal warna merah tanpa ada penolakan, yang berarti di bawah ada hanya ekor yang kecil dan ini tidak terlalu berpengaruh. Oke, satu petunjuk kita dapatkan yakni seller dominan di sana. Ya, satu petunjuk kita dapatkan yakni seller dominan di sana. Kemudian di sebelah kiri kita lihat peruntutannya, kita lihat adakah benturan di sana. Di bawah memang di situ ada benturan kuat yang namanya support, sehingga yang tadi malam atau yang kemarin tidak mampu breakout dari support. Meskipun demikian kondisi
volume masih didominasi oleh seller, yang artinya seller bisa berpotensi untuk lanjut hari ini ya. Satu informasi dari time frame daily D1 yang kemarin volume terbentuk candle merah tebal tanpa ada koreksi, maka mindset kita arahkan ke seller, dulu. Berikutnya untuk melihat secara detail dari pergerakan yang lebih dekat dari running, kita bisa masuk di time frame yang lebih kecil. Kita masuk di H4 dulu. Kita lihat petunjuk di H4, apakah di sana memberikan petunjuk seller betul-betul kuat di sana. Kita lihat di time frame H4. Perhatikan di H4 kita melihat ada candle yang cukup memberikan petunjuk bahwa ini adalah penolakan buyer. Dua candle memberikan petunjuk penolakan buyer ya. Yang pertama candle yang merah, kemudian ada ekor yang cukup panjang, panjangnya pun jauh lebih panjang dari bodinya. Kemudian di candle sesudahnya ya, satu candle ini yang terbentuk hammer, ini kita lihat ada penolakan yang cukup panjang, di sana. Sehingga dua petunjuk ini memberikan informasi bahwa seller sudah mulai lemah di sana, maka potensi kemungkinan adalah naik. Kemudian setelah kita dapat petunjuk ya dari H4, petunjuknya ini penolakan buyer yang cukup kuat. Kemudian di D1 tadi memang ini didominasi oleh seller, tetapi sekali lagi tadi saya kasih informasi di bawah itu ada benturan kuat yang namanya support tidak di breakout. Maka kalau hari ini naik masih masuk akal, rasional ya. Sehingga di H4 ada petunjuk ini ada penolakan buyer. Kalau tidak percaya, bagi yang masih mau coba demo, silakan dibuktikan, ambil posisi buy sekarang, kemudian nanti dibuktikan beberapa jam berikutnya. Meskipun sebenarnya kita butuh satu konfirmator ini warna hijau lagi. Kalau ini satu warna hijau, maka di candle selanjutnya sebenarnya kita bisa ambil posisi buy. Namun demikian, kalau melihat dari perjalanan candlenya, dua ini sudah lebih dari cukup, kemudian ditambah di daily tadi tidak breakout, maka kemungkinan besar ada potensi untuk naiknya. Baru kita masuk triggernya nanti di H1 kalau kita mau entry yang lebih dekat dan detail dari market yang sedang berjalan. Nah ternyata kalau kita melihat di H1 memang mulai beranjak naik, karena ini masih jam-jamnya Asia ya, maka wajar pergerakannya masih kecil seperti ini. Kalau teman-teman tidak cocok dengan market Asia ya silakan dimonitor, yang penting tahu pergerakannya, tahu proses perjalanannya bagaimana, turun kemudian mulai naik dan sebagainya. Ya, bagi saya ada peluang untuk nanti naik. Kita coba perkecil. Nah, kalau kita sudah masuk di posisi buy misalnya, jangan lupa teman-teman untuk selalu memikirkan yang namanya resiko atau antisipasi resikonya. Kalau tidak biasa dengan tangan kosong, maka gunakan stop loss. Di mana kita taruh stop loss, di bawah itu ada support, maka taruh di bawahnya 150, di bawahnya boleh, di bawahnya dari garis support ini, atau di pas pun boleh. Kalau saya lebih cenderung ke di bawahnya support, nanti taruh SL di sana. Kemudian kalau titik entry-nya tentu kita punya masing-masing punya gaya, punya trigger yang digunakan. Kalau seperti ini masih ragu-ragu, silakan bisa menunggu. Nanti kalau sudah mulai terlihat tampak dominan buyer, baru masuk di sana. Intinya kalau di time frame yang lebih rendah, di H4 ada petunjuk naik, di H1 ada petunjuk naik tapi kurang kuat karena masih kecil-kecil ya, sehingga cukup membahayakan. Karena itu lebih baik menunggu lebih besar lagi, yang hijau lebih besar lagi. Kemudian jangan lupa selain dibatasi tadi dengan stop loss, kalau tidak biasa dengan tangan kosong, maka kemungkinannya yang lain harus kita persiapkan. Di atas di sini ada banyak penolakan, maka ini menjadi area untuk uji kita, apakah nanti dia kuat naik atau tidak.
maka batasi ini sebagai area koreksi atau retracementnya, retrace atau koreksi ya. Sehingga kalau misalkan di area di sini nanti selalu terpental atau selalu memantul, kalau di area di sini selalu kembali, selalu ditolak dan sudah mulai candle warna merah mulai mendominasi, maka kembali lagi ke fokus ke sell lagi. Kembali kita fokus ke sell karena bisa jadi ini hanya koreksi ya, koreksi. Yang terpenting ada petunjuk naik, kita bisa manfaatkan untuk taking profit, kemudian di atas ada rambu-rambu untuk kehati-hatian kira-kira sampai di mana. Ternyata di sini ada banyak penolakan, maka ini jadi koreksi. Kalau nanti banyak ditolak, dia akan kembali ke bawah. Kalau dia di breakout, maka kemungkinan besar dia terus akan lanjut sampai ya tentu di area di sini. Peluangnya dia akan mencoba di sini. Kalau terlalu jauh, ya dia bertahap dulu, mungkin di sini dulu, ya nanti secara bertahap. Atau di bawah di sini ada, nah di sini bisa bertahap dulu begini. Sehingga ketika nanti naik di area di sini nanti terpental lagi, memantul lagi, ya maka peluangnya juga bisa kembali lagi. Bagaimana kita mendeteksi itu kembali? Ya tentu ada candle yang sudah mulai berjajar. Contohnya begini, contoh misalkan ketika sudah naik ini, ketika ini turun kemudian naik, dari tren besar turun kemudian naik. Nah naik ini kalau dia tidak mampu, ada koreksi di sana, kalau saya tarik garis ini sebagai area koreksinya ya, atau mungkin di sini ada area koreksinya. Di sini ada area koreksi, kalau kita melihat di area di situ banyak memantul atau banyak terpental. Bagaimana kita bisa melihat? Tentu dengan melihat mulai ada penolakan. Di sini hijau mulai ada penolakan, ada doji, kemudian muncul seller yang betul-betul sudah nyata di sana. Begitu sudah mulai muncul, sekali lagi kalau ada penolakan panjang, kita cukup satu konfirmator merah, kita bisa entry selanjutnya. Kalau ternyata di ujungnya tidak ada penolakan yang cukup berarti, yang cukup panjang, artinya tebel hijau, kemudian sudah mulai ada merah, maka kita butuh dua konfirmator. Kalau tidak ada penolakan kita butuh dua. Kalau ada penolakan panjang kita hanya butuh satu pun cukup. Kita ambil posisi sell di selanjutnya. Ya. Ternyata sudah betul-betul mulai turun, kemudian break dari sebelumnya. Jadi mungkin kita tarik garis resisten jadi support, kemudian di breakout lagi, maka lanjut lagi, kemudian breakout lagi, lanjut lagi, seperti itu ya. Silakan nanti dibuktikan, dipraktekkan karena ini pasarnya masih agak sepi. Oke, ini adalah di Euro USD. Berikutnya kita masuk di GBP USD, bagaimana peluang dan potensinya. Sekali lagi pertama kita baca adalah time frame besar. Lihat D1, adakah petunjuk di sana yang kuat yang bisa kita jadikan sebagai meteran utama dulu. Kita melihat yang kemarin ya, ini breakout, kemudian candlenya panjang, tidak ada penolakan. Dari sini dia breakout kuat ya. Tentu secara logika ini berpeluang turun ya. Kemudian jangan lupa, meskipun peluangnya turun, di sebelah kiri ada barisan yang memperkuat posisi atau ketahanan di sana. Ini adalah support, area support. Oke, dari daily, dari D1 berpetunjuk, memberikan petunjuk dia turun ya. Di D1 memberikan petunjuk turun. Apakah kita harus ikut D1? Ya tidak serta-merta. Kita lihat petunjuk di time frame lebih rendah, di H4. Di H4 kita bisa lihat apakah ada yang bisa memberikan informasi di sana ya. Di H4 ternyata betul-betul seller mendominasi, tidak ada kekuatan buyer yang cukup besar di sana, maka fokus kita adalah sell karena tidak ada petunjuk untuk penolakan. Tadi kita lihat di time frame besar ada support di sana. Nah nanti kita bisa uji di support itu apakah ini kuat turun atau tidak, nanti diuji di
di area support ini. Sekarang masih berada di area support. Dibaca satu persatu, candle sebelumnya tidak ada petunjuk naik, candle sebelumnya tidak ada petunjuk naik, dan masih banyak lagi candlenya kuat didominasi oleh seller. Maka kita fokus ke sell dulu. Sebelum ada petunjuk naik, maka fokus adalah sell atau turun. Nah, triggernya nanti bisa melihat mungkin ya, kalau pas naik tinggi kemudian ditolak oleh seller jadi ekor, jadi warna merah lagi, masuk sell. Selagi tidak ada petunjuk selagi tidak ada petunjuk naik, maka jangan coba-coba melawan. Tidak ada petunjuk, jangan melawan. Di H4 ini tidak ada petunjuk naik sama sekali, maka fokus adalah sell. Oke, ini adalah di H4. Kemudian karena kita trading jangka pendek ya, maka tentu trigger yang kita gunakan adalah H1. Ini lebih dekat dengan runningnya. Tentu kalau kita melihat di sana apa yang terjadi di sana. Nah, perhatikan sama halnya dengan time frame besar. Time frame yang kecil pun masih belum ada tanda-tanda naik, sehingga tidak boleh serta-merta dalam kondisi seperti ini kita ambil resiko ngambil posisi buy, belum menjadi petunjuk yang kuat di sana. Meskipun ini merah, meskipun ini warna hijau ya, warna hijau pun tidak boleh kita ambil posisi buy karena masih belum kuat. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk naiknya, kecuali sekali lagi kalau tidak ada penolakan. Ini warna hijau, kemudian disusul lagi warna hijau lagi, maka di candle selanjutnya boleh kita ambil posisi buy. Artinya petunjuknya ada. Kalau seperti ini tidak ada petunjuk, apalagi marketnya kecil-kecil lagi, lebih baik menunggu sampai ada kepastian atau kejelasan ya. Tidak ada pasti tapi ada kejelasan. Kemudian kita perkecil di H1 ini, kita lihat ada penolakan lagi di sana, di atasnya ini sebagai bentuk atau sebagai artinya sebagai kehati-hatian kita nanti kalau naik kira-kira hanya bersifat sementara atau akan lanjut ya. Tentu untuk menguji, karena fokus kita adalah turun, maka ketika naik nanti harus diuji di area retracement itu. Kalaupun naik lagi ya potensinya dia begini, bertahapnya begini, di sana ada penolakan lagi, diuji lagi apakah ini akan kuat naiknya atau tidak. Bagaimana kita bisa melihat kuat naiknya? Tentu breakout di sana. Kemudian kalau tidak kuat bagaimana? Nah, di situ akan mulai ada seller lagi muncul. Kalau sudah mulai seller muncul berjajar atau ini ada penolakan, ada seller panjang, maka ikut sell lagi. Ikut petunjuk yang terdekat dari runningnya. Karena ini tren kuat turun gitu. Oke. Ini adalah GBP USD. GBP USD kita masuk di XAU sekarang atau di emas ya. Nanti biar kena semuanya, biar semuanya nanti kita kebagian. Kita masuk di XAU USD. Perhatikan di XAU USD pertama kali masuk adalah di time frame besar untuk memetakan dulu, untuk melihat secara umum kondisinya. Kita lihat secara umum di time frame besar di D1 kemarin kita lihat candle yang terbentuk terakhir adalah warna merah. Satu petunjuk, candle terakhir warna merah, tidak ada penolakan di sana ya. Warna merah, tidak ada penolakan di sana. Apakah ini akan lanjut turun? Ya, belum tentu juga karena di sana banyak penolakan yang tidak di breakout. Di sini ada support yang terdekat sekali, ini tidak mampu di breakout. Ya, artinya kalau kita melihat, kalau kita bandingkan dengan kenaikannya, ini buyernya ke sini, kemudian turunnya cuma segini, ini masih dalam tahap dalam kategori koreksi, sehingga potensi untuk naik kuat jauh lebih besar lagi. Kok bisa begitu? Lihat perjalanan candlenya. Dilihat perjalanan candlenya kuat turun, kemudian naik pun sebentar. Kemudian dia mencoba turun lagi di area di sini, dia terpental lagi. Artinya meskipun candlenya tebal tapi masih diuji di area support ini. Nah, sementara yang kemarin ini tidak mampu breakout ya, tidak mampu breakout. Meskipun peluang turunnya kuat, tetapi mesti harus melewati area support ini dulu. Berikutnya petunjuknya dari H4 ya, dari D1 petunjuknya memang merah ini masih dominan
ya, tetapi belum seberapa, belum terlalu berdampak. Kemudian kita lihat di petunjuk selanjutnya di time frame yang lebih rendah di H4. Di H4 dilihat di sana apa yang terjadi, apa yang bisa memberikan petunjuk kita. Ternyata kondisi marketnya sideways, tidak ada kejelasan. Bahkan dari yang mungkin dari kemarin ini masih sideways, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian mau dibawa kemana, mau naik atau turun masih belum jelas. Di H4 masih sideways, masih posisinya tidak jelas. Maka informasi selanjutnya kita bisa dapat dari H1 untuk trigger yang terdekat di sana. Oke, yang di H1 kalau kita lihat, nah di H1 kita lihat di bawah ini banyak sekali penolakan. Nah, di banyak sekali penolakan, kemudian sudah mulai ditolak naik, maka kemungkinan besar dia akan naik dulu. Kemungkinan besar akan naik dulu. Sebenarnya kalau mau naik, kalau di H1 pun sudah kelihatan di sana. Kita bisa melihat yang pertama di bawah ini banyak ada penolakan, ada support yang kuat. Di bawah ada support yang kuat. Kemudian perhatikan candle yang berjajar tidak mampu menembus dan banyak ditolak, banyak ditolak, banyak ditolak. Artinya banyak ekor di bawah itu menandakan penolakan buyer yang kuat sekali di sana. Kemudian kalau kita lihat sudah ditolak dan terbentuk warna hijau. Sebenarnya cukup sudah penolakan sudah 2 candle hijau ini sebenarnya lebih dari cukup untuk kita ambil posisi yang di sini, ya, ambil posisi buy di sana. Tentu karena ini marketnya market pagi, market Asia, maka harus paham karakter Asia itu pergerakannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu signifikan secara umum, maka harus paham, harus tahu kira-kira nanti profitnya berapa, di angka berapa, kemudian kalau berbalik nanti harus bagaimana, harus punya simulasi semuanya, punya trading plan bahasa gampangnya. Ya, tadi malam kita sudah bahas panjang, termasuk bagaimana kita mengatur sistem trading kita, rencana trading kita supaya betul-betul bisa bertahan lama. Ini kalau kita lihat kan banyak penolakan di sini, banyak penolakan, hijau kuat, kita ambil posisi buy di sana. Kalau cuma 100 saja mungkin kalau pagi-pagi masih mudah sekali. Ya, kemungkinan masih akan naik. Kemudian kalau naik sampai di mana kira-kira? Ya tentu diuji dulu di area di sini. Di sini ada banyak penolakan juga. Ini yang akan menguji apakah buyer nanti kuat naik atau sebaliknya akan kembali ke bawah. Tentu ketika nanti sudah berada di sini atau sudah muncul tanda-tanda seller itu apa? Mulai ada penolakan, mulai ada merah, begitu namanya tanda-tanda mau berbalik dari naik menjadi turun. Demikian juga yang bawah, kalau mau tanda-tanda mau naik dari turun dia mulai ditolak terus, kemudian ada mulai berjajar warna hijau. Maka ikutilah yang nanti tren yang terdekat itu atau arus yang terdekat itu, ikuti saja. Itu caranya. Baik, ini adalah di XAUUSD. Sekarang kita masuk ke Nasdaq ya. Nasdaq bagaimana melihat di sana? Sekali lagi diambil di time frame besar saat. Ya, di time frame besar dulu di D1 kita perkecil, kita perbesar. Nah, trennya kuat sekali naik. Tren secara umum kuat naik. Namun demikian kita lihat yang terakhir dari running itu seperti apa. Yang kemarin dibentuk dalam kondisi merah tetapi ada penolakan di atas dan di bawah. Ini marketnya bingung yang kemarin. Market bingung itu dia kekuatannya hampir imbang naik turunnya. Kemudian yang sebelumnya warna hijau mendominasi. Maka kalau kita lihat secara dekat ini dari sini ke sini naik, dari sini ke sini naik, maka peluangnya akan naik. Peluang jangka pendek maksud saya hari ini berpeluang banyak naiknya. Nanti akan dibatasi dulu atau diuji di area di sini namanya area resisten. Kalau dia kuat dia berpeluang untuk lanjut naik. Kalau di area sini tidak mampu atau bahkan sebelum ini misalkan di area di sini dia banyak ditolak, maka kemungkinan besar juga akan kembali ke bawah lagi. Begitu cara kita secara bertahap. Ini informasi yang ada di daily. Yang ada di daily menunjukkan indikasi marketnya mau naik. Ya, di D1 petunjuknya mau naik.
Kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan time frame yang lebih rendah lagi. Di bawahnya kita ambil posisi H4, apakah mendukung marketnya mau naik. Kita hapus dulu, kita lihat di H4. Nah, di H4 pun sama. Perhatikan ini kelihatan juga di sana. Merahnya ini sudah banyak ditolak di bawah, banyak ditolak. Kemudian mulai ada warna hijau di sana. Dalam kondisi seperti ini kita tetap perlu waspada dan hati-hati, karena juga yang di atas banyak penolakan. Yang di atas banyak penolakan, kemudian kecenderungannya juga ke bawah begini. Nah, begini. Maka belajarlah kita coret-coret seperti ini. Ya, nanti ketika breakout di salah satu kita bisa ambil peluang yang kita ada di sana. Contoh misalkan ini naik breakout di kuning, maka peluangnya akan lanjut naik nanti. Peluang itu akan lanjut naik lagi. Ya, silakan ambil peluang itu sebisa mungkin dan secepat mungkin. Karena sekecil apapun peluang kita bisa manfaatkan untuk taking profitnya. Namun demikian tetap hati-hati kalau kita punya buyer ternyata tidak mampu breakout dan kembali turun, akhirnya breakout di bawah. Hati-hati karena berpeluang nanti akan lanjut turun lagi kondisi seperti ini. Ya, posisinya seperti ini kalau kita lihat di H4. Kemudian kita lihat di H1 sebagai area untuk kita entry-nya. Apakah kita bisa melihat di sana? Nah, kecenderungannya akan tetap naik. Kecenderungannya berpeluang naik. Perhatikan di bawah ini, kecenderungan naik. Jadi arahnya menuju ke atas, sementara menuju ke atas, tetapi juga kita waspadai di area resisten yang trendline turun ini. Kita tetap waspadai sambil menunggu ada kejelasan. Ini ada kejelasan kuat turun atau naik, ya, seperti ini caranya. Jadi kondisi seperti ini tidak boleh memaksa diri. Kalau kita memaksa tanpa ada kejelasan, tanpa ada petunjuk yang kuat, maka yang terjadi pasti kena floating yang berkepanjangan nanti. Nah, saya berharap teman-teman menjadi trader yang betul-betul profesional, mampu membaca market, mampu membaca peluang sekecil apapun untuk memanfaatkan dengan taking profitnya. Kondisi seperti apapun, baik naik maupun turun, bisa dimanfaatkan, ya, tentu dengan manajemen resiko yang baik. Oke, ini kira-kira di analisa hari ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman nanti untuk satu hari ke depan. Kalau mau melihat triggernya, ya silahkan dilihat mana yang nanti mendominasi, ya. Mungkin kira-kira untuk analisa hari ini kita cukup dulu karena ini berdekatan dengan ibadah zuhur, maka saya akan break dulu. Nanti mungkin hari sore atau malam kita akan ulas lagi bagaimana hasil dari analisa pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat beraktivitas, semoga bisa mengambil peluang yang ada. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.